Beliau mengatakan tidak masalah kalaupun harus dikhianati, karena pihak yang berkhianat akan mendapatkan dosa dan kutukan. Nah, ini adalah satu hal yang sama saat koalisi perubahan yang seringnya ini membawa narasi tentang gagasan dan rekam jejak, tapi saat kepepet ini selalu membawa narasi-narasi keagamaan. Ini dilihat bahwa Nasdem dan PKS ini mulai ketakutan dan kebingungan, kehilangan arah melihat permainan cantik PDIP yang bisa menggait Partai Demokrat. Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Tersebar sebuah kabar Ketua DPP Partai Nasdem, Bapak Effendi Choiri atau Gus Choi, ini mengatakan atau merespons pertemuan atau rencana pertemuan antara AHY dan Mbak Puan. Dan ketakutannya jika ternyata nanti Partai Demokrat harus berpaling dari koalisi perubahan dan bergabung dengan koalisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Berita ini mengatakan bahwa beliau mengatakan tidak masalah kalaupun harus dikhianati, karena pihak yang berkhianat akan mendapatkan dosa dan kutukan. Benarkah pengkhianatan itu akan terjadi? Saya tidak akan membahasnya di sini. Tetapi adanya sebuah pola membawa konsekuensi agama dan keyakinan saat membahas sebuah manuver politik. Ini kalau saya pikir agak aneh ya. Dan mengapa hal tersebut akhir-akhir ini lebih sering digunakan dan selalu digunakan oleh kelompok yang satu itu. Yuk kita akan lihat menggunakan kartu saya. Ini kalau dilihat dari namanya kan saya sebenarnya tidak terlalu familiar, tapi Gus Choi ini ya seharusnya mazhabnya ini mazhab Islam Nusantara. Tetapi reaksinya membawa dosa dan kutukan dalam sebuah manuver politik. Ini agak-agak unik di sini. Nah, ini adalah satu hal yang sama saat koalisi perubahan yang seringnya ini membawa narasi tentang gagasan dan rekam jejak, tapi saat kepepet ini selalu membawa narasi-narasi keagamaan. Sesuatu yang kalau menurut saya sih harusnya mulai ditinggalkan ya jika mereka ternyata memang ingin melakukan perubahan. Ya perubahan kan harusnya dimulai dari diri sendiri, tapi hal ini rupanya masih dianut. Loh Mas Darko, kan setiap sendi kehidupan pasti ada agama, betul. Tapi kan nggak terus misalkan ada orang mencontek dalam ujian dan ditakut-takuti dengan dosa terus mereka kemudian nggak mencontek, saya pikir sih nggak begitu ya. Atau misalkan jangan kencing sembarangan nanti dosa. Saya pikir orang lebih takut kalau ternyata dia didenda atau ditangkap karena kencing sembarangan. Atau mungkin kalaupun dalam hal-hal yang sifatnya spiritual, anggap saja kalau di sini nanti akan dihantui oleh pocong yang menempati tempat itu tadi, mungkin itu akan lebih masuk akal. Kembali di sini, mengapa harus selalu membawa-bawa narasi tentang agama? Dan ini saya katakan kepepet karena ada beberapa channel yang memang mendukung koalisi perubahan Mas Anies, tapi seperti melakukan semua cara agar bisa mempengaruhi lawan, membuat opini, termasuk juga melakukan survei, tapi di kanal mereka sendiri, dan mengklaim bahwa surveinya ini sahih. Ya betul surveinya sahih, karena dilakukan di kanal sendiri dan otomatis menang. Aktivis-aktivis ini mulai kebakaran jenggot. Ada yang mantan wartawan. Kenapa saya katakan mantan wartawan? Karena wartawan seharusnya menjadi seseorang yang netral, tapi terus kemudian menjadi ya semi politisi di sini. Pernah diproses hukum karena kasus penghinaan, dan juga ada mantan dosen karena saya katakan bahwa akademisi ya harusnya mereka ini netral dan tidak berpolitik. Yang dimana mantan wartawan ini mempertanyakan tentang survei yang dianggap dibayar oleh oligarki dan juga rezim dan tidak valid adanya. Atau mantan komisaris BUMN yang setiap saat live berusaha membuat opini, dan salah satu yang terbaru adalah memfasilitasi gagasan pemakzulan Presiden atau Pak Jokowi. Gak tahu nih, ini bisa disebut makar atau bukan. Mengatakan bahwa people power saatnya digerakkan di sini. Mengutip pernyataan dari Pak Amin Rais yang agak absurd karena approval rate Presiden Jokowi ini melebihi 82%. People yang mana yang akan mengerahkan powernya untuk melakukan apa? Nah, mereka ini mulai kebakaran jenggot apalagi melihat manuver Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang membuka pintu diskusi dengan AHY dari Partai Demokrat dan disambut baik oleh Pak SBY. Dan tidak hanya itu, stasiun televisi yang dulu dikafir-kafirkan karena dianggap membela Basuki Cahayapurnama dan sekarang menjadi televisi umat, Metro TV, yang saya duga ini mulai menjadi corong politik pemiliknya, mulai tidak netral dan tendensius. Saya bertanya-tanya apakah wartawan di situ juga dengan sepenuh hati atau karena mereka
harus menaati keinginan dari pemiliknya untuk menyuarakan hal-hal yang saat ini kita tonton, tetapi jelas pemilihan judul di cuplikan YouTube mereka dan berita yang diunggah di sini ini tidak proporsional. Dan sepertinya slogan memang beda ini akan berpindah dari TV One ke TV Metro TV ini. Ini dilihat bahwa Nasdem dan PKS ini mulai ketakutan dan kebingungan, kehilangan arah melihat permainan cantik PDIP yang bisa menggait Partai Demokrat. Ini seakan-akan berisiknya Profesor Denny Indrayana kemarin itu langsung dibeli oleh PDIP. Dan ini merupakan sebuah pertanda jika nanti ternyata Denny Indrayana ini mulai agak santuy, nggak segarang sekarang, itu artinya menjadi sebuah pertanda Partai Demokrat sudah merapat ke koalisi PDIP atau pemerintahan, menggantikan Nasdem, dan tentu saja akan langsung menggugurkan Anies Baswedan karena 10% suara kursi yang seharusnya bisa menjadi presidensial threshold langsung akan hilang dan membuktikan kalau paslon ini eventually akan tetap dua saja. Dan yang lucu adalah saat Gus Coy ini mengatakan tentang pengkhianatan, seharusnya sinar matahari yang terang ini bisa menunjukkan juga bahwa lah terus apa yang dimaksud dengan Pak Surya Paloh kemarin mengangkat Anies Baswedan yang jelas-jelas di sini sebagai antitesis dari Jokowi menjadi calon presiden mereka di pemilu yang mendatang, sedangkan mereka masih memiliki menteri yang duduk di pemerintahan dan berada di dalam koalisi. Apakah hal tersebut tidak juga menjadi sebuah pengkhianatan? Berarti seorang pengkhianat yang berteriak pengkhianatan atau bagaimana? Saya pikir ini menjadi lucu dan tidak berlebihan kalau Pak Jokowi ini harus cawe-cawe di sini. Dan untuk AHY sendiri sebenarnya ya no choice karena kesabarannya pun akhirnya akan habis. Dia tidak akan mungkin diusung oleh Anies Baswedan menjadi wakilnya, kecuali kepepet tentu saja karena mereka berada di basis pemilih yang sama. Dan seharusnya agar bisa memenangi pemilu, Anies Baswedan ini harus berwakilkan satu orang yang didukung oleh partai yang pernah atau sedang mendukung pemerintah. Itu otomatis dari partai yang berlatar belakang NU. Dan jika tidak, maka akan sulit untuk melawan kekuatan Prabowo dan Ganjar di sini. Ini adalah langkah yang juga kemarin ditempuh oleh Pak Jokowi saat harus memilih antara Pak Mahfud MD atau Kiai Haji Ma'ruf Amin. Dan akhirnya dipilihlah Kiai Haji Ma'ruf Amin yang jika kalian lupa adalah yang menyatakan bahwa Basuki Cahayapurnama telah melakukan penistaan agama. Yang otomatis jika Jokowi saat itu membawa Kiai Haji Ma'ruf Amin, artinya dugaan orang-orang selama ini bahwa Jokowi mendukung penista agama langsung bisa dibalikan dan langsung menjadi pemenang. Ini adalah posisi yang seharusnya sekarang ini pada tawar-menawar, tapi PDIP langsung datang dan terus borong semua. Yang diborong yang jadi penentu, dan ini langsung merubah peta koalisi menjadi berbeda daripada sebelumnya. Tapi yang jelas, koalisi perubahan untuk persatuan Indonesia ini mulai goyah dan pelan-pelan pasti akan ditinggalkan oleh para anak buah kapalnya. Itu semua akan terjadi kapan? Tidak akan sampai sebulan lagi. Juni dan Juli ini akan menjadi moment of truth. Dan kita akan melihat bahwa dua paslon ini semakin runcing untuk terlihat dan terjadi. Dan ini akan terjadi dalam waktu paling lama 2 atau 3 bulan lagi. Kita akan lihat. Nah, jika AHY saja ini bisa merapat dengan harga yang pas, saya pikir Mas Anies pun nanti bisa kok untuk dibeli juga. Merapat ke koalisi pemerintahan jika ternyata tawarannya juga pas. Karena dalam politik sebenarnya tidak ada yang namanya kawan, tidak ada yang namanya lawan, dan tidak ada yang namanya kesetiaan yang abadi. Yang ada adalah kesetiaan kepada kekuasaan itu sendiri. Terima kasih untuk kalian semua yang mau menonton. Apapun yang ditampilkan oleh kartu saya, apakah itu akan terjadi? Tuliskan komentar kalian di bawah sini. Semoga pemilu ini apapun yang akan terjadi berjalan dengan lancar, selesai dengan secepat-cepatnya, dan kita akan bisa segera kembali membangun Republik ini untuk menuju Indonesia Emas di tahun 2030 nanti. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.